Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, kita semua, yang putri, yang kakung, opa dan omam, para romo, suster, frater, bruder yang terkasih dimanapun saudara-saudari berada, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan-bacaan yang hari ini kita dengarkan dari Mazmur antifon pembuka, Mazmur 48. Kami telah menerima kasih setiamu ya Allah dalam bait-Mu yang kudus. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam bacaan yang pertama dari Nubuat Maleaki bab 3 ayat 1 sampai 4. Dikisahkan bahwa Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Allah yang Maha Rahim tinggal di dalam bait Allah. Dan Allah juga semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Dan bacaan yang kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Tentu dikisahkan bahwa dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Artinya orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini indah sekali bagi kita yang mendengarkannya. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk menyadari hal ini, bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan, dan yang mengimani Kristus, ia adalah sungguh-sungguh Allah yang mau turut ambil bagian dalam penderitaan kita manusia dan mengangkat kita untuk memiliki martabat yang luhur. Dan kita yang sungguh percaya kepadanya memiliki iman ini. Maka mari kita mohon dan kita semakin percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan, ia menghadirkan dirinya dalam diri Kristus, yang adalah putranya sendiri, yang mampu menyelamatkan kita, mengangkat kita. Ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, membawa keselamatan bagi kita semua. Dan dalam bacaan Injil yang lengkap, yang panjang, itu Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan bacaan yang singkatnya dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 32. Kisahkan Tuhan Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Dan inilah gambaran atau seruan yang dikidungkan oleh Simeon, karena ia telah melihat keselamatan yang datang dari Allah sendiri, yang hadir dalam diri Kristus, yang hadir dalam diri Yesus sendiri. Maka persembahan yang diberikan, atau Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus, kiranya kita pun mampu dipanggil oleh Allah sendiri untuk mempersembahkan diri kita. Diriku kupersembahkan demi kemuliaan dan kebaikan nama Tuhan, demi keselamatan banyak orang. Kiranya Tuhan Allah memakai setiap kita untuk menjadi perpanjangan tangan kasih. Maka mari jangan ragu untuk mempersembahkan diri dan mempersembahkan yang terbaik, dan memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Maka yakinlah
karya Allah pun senantiasa ada menyertai, dan Allah sendiri yang bekerja melipat gandakannya. Dan inilah keyakinan iman kita. Dan ungkapan yang sungguh menguatkan adalah bagaimana Yesus bertumbuh di dalam asuhan Yusuf dan Maria. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Dan ingatlah, kasih karunia Allah ada padanya. Iman kita, Kristuslah yang menjadi kepenuhan Allah di tengah dunia ini. Yang mampu kita rasakan, mampu kita lihat wujudnya, dan mampu menumbuhkan iman dan harapan kita. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, juga berkat-Mu bagi yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga yang merayakan hari ulang tahun berkawinan. Juga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan berkat bagimu yang sedang mengalami proses pemulihan karena sakit, atau juga karena terpapar dampak virus corona, dan semua hal yang Tuhan limpahkan kepadamu. Semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan berkat bagimu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.